Ya, selamat siang semuanya. Apa kabar? Oke, karena kedua belah pihak telah hadir pada sesi mediasi kali ini, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mutiara Salwa SHMH CTM. Saya ada sebagai mediator tersertifikat dari Badan Mediasi Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan Bapak dan juga Ibu karena telah memilih saya sebagai mediator untuk memfasilitasi jalannya diskusi dan juga mediasi mengenai permasalahan relokasi pasar lama menuju pasar baru. Oke, untuk selanjutnya saya ingin mempersilahkan kepada para pihak untuk berkenalan lebih dahulu. Mungkin dari Bapak silakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Demto. Saya perwakilan dari Asosiasi Pedagang Pasar Lama. Dan di sini saya membawa kuasa hukum saya. Ya, selamat siang Bapak Ibu, saya Intan dari LBH Terang Hukum yang mana akan mendampingi Bapak Demto selaku Ketua APPL dalam perkara mediasi kali ini. Berikut surat kuasa yang akan ditujukan kepada saya. Baik, terima kasih Bapak Demto dan juga Ibu Intan. Mungkin untuk selanjutnya kepada Ibu dan Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat siang. Saya Widya, selaku perwakilan dari pemerintah Kota Serang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan relokasi pasar lama. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kuasa hukum kami. Siang, saya Alma Sultan, saya dari AS Law Firm, dan saya di sini mewakili Ibu Widya selaku pemerintah Kota Serang. Ini surat kuasa saya. Baik, terima kasih Bu Widya dan juga Bapak Almas. Baiklah, karena kedua belah pihak telah memperkenalkan dirinya, sebelum memulai mediasi, di sini saya akan menjelaskan apa itu mediasi. Jadi, mediasi yang sedang Bapak dan Ibu lakukan saat ini tidak lain dan tidak bukan merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mana Bapak dan Ibu semua berunding untuk menemukan titik temu. Mediasi kali ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi bagaimana? Apakah bisa dipahami? Baiklah, untuk itu agenda mediasi pada hari ini tanggal 20 Oktober 2023 resmi dibuka. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat tata tertib terlebih dahulu. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan usulan mengenai tata tertib pada mediasi kali ini? Ya, mungkin dari kami, Bu. Nah, dari kami mengusulkan selama berjalannya mediasi tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan satu sama lain dan dilarang juga untuk menyerang baik secara fisik maupun secara verbal. Oke, bagaimana Bapak Demto dan juga Ibu Intan, apakah sepakat dengan usulan tata tertib yang diajukan oleh Ibu Widya? Ya, sepakat. Sepakat ya. Oke. Dari pihak kami juga ingin mengajukan usulan Bu, selama mediasi ini agar berjalan kondusif, maka HP yang dibawa itu harus dalam mode silent. Kemudian untuk menjaga kerahasiaan dari mediasi kali ini itu tidak boleh merekam isi pembicaraan. Cukup Ibu. Oke, bagaimana dengan usulan yang disampaikan? Apakah sepakat? Oke, apakah masih ada lagi yang ingin menyampaikan usulannya? Oke, kalau seperti itu saya ingin memberikan usulan bahwa untuk para pihak dilarang untuk saling menyela ketika berbicara. Dan juga saya ingin memberikan usulan mengenai kaukus akan dilakukan oleh mediator apabila diperlukan seperti itu. Apakah dapat disepakati? Oke, untuk selanjutnya saya ingin meminta kepada para pihak untuk mengutarakan hal-hal yang perlu kami ketahui lebih dahulu. Bagaimana? Apakah bisa dimulai dari Bapak Demto? Boleh Bu, dari saya. Permasalahan ini dimulai itu dari bulan Juni Bu. Pas tahun inilah. Pertengahan tahun ini Pemkot Serang ini datang ke pasar Bu. Dia memberikan surat yang sebenarnya alasannya nggak tahu gitu, tujuannya jelasnya apa, pokoknya memindahkan kita aja gitu Bu. Kita akan dipindahkan gitu. Ya jelas kita pedagang menolak Bu tindakan tersebut. Kita menolak itu dengan 3 alasan Bu. Yang pertama karena ya kalau kita pindah kios otomatis kita bayar lebih mahal Bu di kios Pemkot. Terus mengenai parkir juga, kalau adanya parkiran ya konsumen juga nggak mau gitu Bu beli di kita karena ya malas bayar parkir Bu. Terus yang ketiga, ini tuh terlalu cepat Bu pemindahannya. Kita nggak bisa diburu-buruin kayak gini Bu. 3 alasan itu pendukung kuat kita Bu untuk kita menolak ini Bu. Oke, kalau boleh saya ini. Jadi permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Demto mengenai adanya rencana relokasi ya dari pasar lama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang, yang mana para pedagang ini menolak dengan 3 alasan mengenai pembayaran kios yang nantinya akan lebih mahal dari biaya sebelumnya. Kemudian yang kedua akan diadakannya kebijakan parkir seperti itu, dan juga yang ketiga yaitu mengenai waktu untuk relokasi yang lebih cepat atau sangat cepat gitu ya. Oke, kalau seperti itu mungkin selanjutnya dari Ibu Widya silakan untuk memaparkan hal-hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Iya Bu, jadi untuk relokasi ini sendiri, kenapa perlu dilakukan? Kami ini sudah sering sekali menerima keluhan dari masyarakat terkait wilayah pasar lama yang kumuh lah, kata masyarakat yang kotor, yang tidak beraturan. Nah, Bapak Ibu juga perlu mengingat bahwa pasar lama ini kan berdekatan dengan Masjid Agung Banten ya Pak. Nah, untuk Masjid Agung Banten kan selain digunakan sebagai wisata religi juga digunakan sebagai tempat ibadah.
Jadi penting bagi kami Pak untuk bisa melakukan penertiban dengan cara relokasi ini. Dan bagaimana nanti kelanjutan dari relokasi? Relokasi ini akan dipindahkan ke pasar baru. Nah, untuk pembangunan dari pasar baru itu sudah rampung Pak dan sudah siap digunakan oleh para pedagang. Jadi harapan kami ke depannya para pedagang ini bisa bekerja sama dan bisa membantu mensukseskan proses relokasi ini Pak. Oke, jadi dari pemerintah Kota Serang ini telah menerima banyak kali laporan seperti itu ya dari masyarakat mengenai keadaan pasar lama yang kotor dan juga kumuh, serta dari pemerintah pun telah berupaya gitu untuk memindahkan pasar lama menuju ke pasar yang baru. Oke, untuk itu apakah dari Bapak Dento dan juga Ibu Intan ada tanggapan? Iya Ibu, jadi kalau perencanaan relokasi itu kan harus didiskusikan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak begitu ya Bu. Sedangkan tadi Ibu Widya bilang bahwa ternyata gedungnya sudah rampung dibangun, kemudian juga sudah siap digunakan. Itu kan tidak adanya musyawarah mufakat di dalamnya Bu, karena para pihak untuk pedagang gitu Bu, itu kan belum menyetujui. Kemudian juga kalau kita lihat secara historis gitu Bu, pasar lama itu kan dari tahun 1973 sudah beroperasi, yang mana berarti sudah banyak pedagang yang menggantungkan perekonomiannya di sana gitu Bu, menjadikan pasar lama itu sebagai sumber mata pencaharian mereka, sehingga jelas saja para pedagang menolak untuk direlokasi secara tiba-tiba dan mendadak gitu Ibu. Baiklah, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh kedua belah pihak, saya dapat menyimpulkan dari permasalahan ini sebenarnya Bapak dan Ibu ini masih ada gitu keinginan untuk memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk itu, saya ingin mencoba untuk mendefinisikan permasalahannya terlebih dahulu. Jadi, definisi permasalahan dari mediasi kali ini yang pertama adalah mengenai bagaimana cara menjadikan tempat wisata Masjid Agung itu agar lebih tertata, baik dan juga rapi seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan antara pemerintah Kota Serang dengan para pedagang di Pasar Lama Kota Serang. Untuk itu, dari kedua poin tersebut, mana yang ingin kita bahas terlebih dahulu? Mungkin poin yang pertama dulu ya Bu. Oke, bagaimana apabila kita bahas di poin yang pertama? Sepakat. Oke, karena kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan atau membahas poin pertama terlebih dahulu. Untuk itu saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara kita untuk menjadikan tempat wisata Masjid Agung itu agar tidak terlihat kumuh dan juga kotor. Kalau dari kami ya, Tunggu dulu Bu, saya dulu lah, kan saya sebagai Bapak pedagang bisa, yang nggak dilibatkan. usah. Ini dilibatkan dong harusnya saya Bu. Oke, Bapak Dento bisa tenang. Iya bisa Bu. Bapak Dento bisa tenang, oke? Bisa. Kita tadi sudah menyepakati ya untuk tata tertib mediasi kali ini dilarang untuk di dalam pembicaraan. Oke, apakah mediasi ini bisa dijalankan kembali? Oke, baik, kalau seperti itu, bagaimana Bapak Dento? Ya, kalau dari saya sebenarnya fokus kita tuh dari tadi kebersihan kan Bu, dan dari Pemkot nggak ada usulan yang pasti gitu untuk kebersihan ini. Kalau dari kita sih usulannya ya nggak usah dipindahin Bu. Kalau kita fokusnya kebersihan aja ya kita adain aja petugas kebersihan, adain pengawasan gitu, adain tiap minggu atau tiap bulanan gitu Bu. Ya itu petugasnya bisa dari Pemkot atau bisa dari kita juga sebagai pedagang. Jadi nggak usah pindah-pindahin lah. Oke, ada tambahan dari Bu Intan? Ya cukup Ibu. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Ibu Widya, apakah dapat memberikan usulan mengenai masalah nomor 1? satu-satunya usulan yang bisa kami ajukan itu ya satu-satunya cuma relokasi pasar Bu. Dari tadi Ibu fokusnya ke relokasi Bapak doang. bisa nggak usah seperti itu tidak? Bapak perlu ingat ya Pak, karena ini tanah pemerintah, jadi Bapak harus ikut aturannya Pak. Ya Ibu memikirkan nafkah kita nggak sebagai pedagang di sini Bu? Bapak Dento, Ibu Widya bisa tenang. Mohon untuk tidak saling menyerang ya. Dan tidak saling menyerang. Bapak Dento bisa tahan ya, bisa tenang. Ibu Widya juga mohon untuk disabarkan. Oke, tadi kita sudah menyepakati bahwa para pihak dilarang untuk saling menyerang. Oke, apakah mediasi bisa dilanjutkan? Saya mengerti, saya sangat mengerti bahwa adanya kekecewaan dari para pihak. Namun pembahasan kita sudah sangat positif dan juga konstruktif. Untuk itu sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk saya mengadakan kaukus dengan para pihak. Untuk itu saya ingin mengajukan atau mengadakan kaukus terlebih dahulu dengan Ibu Widya dan Bapak Amas. Bagaimana, apakah sepakat? Ini mah Ibu mau ngomongin ke Pemkot yang kita nggak boleh tahu ini Bu. Oke, jadi seperti ini Bapak Dento. Tadi di awal saya sudah menjelaskan gitu ya, apa itu kaukus. Jadi kaukus itu kita akan melaksanakan pertemuan dengan satu pihak tanpa didampingi oleh pihak yang lain dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai keresahan para pihak seperti itu. Jadi bagaimana? Apakah bisa kita lakukan kaukus? Bisa Bu. Oke, sepakat ya. Untuk itu mungkin saya akan melaksanakan kaukus terlebih dahulu dengan Ibu Widya dan Bapak Almas. Apakah bersedia? Tidak apa-apa. Oke, itu bisa kita mulai ya untuk kaukus pada siang kali ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak dan juga Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apakah wajar Pak jika adanya pemindahan lokasi mereka bekerja dengan tiba-tiba? Lalu menurut Bapak, apa alasan Bapak Dento dan para pedagang ini menolak adanya relokasi yang diajukan atau dilakukan oleh pemerintah Kota Serang? Ya menurut saya wajar-wajar aja sih Bu, karena mungkin mereka merasa pemindahannya itu terlalu diburu-buru sama pemerintah Bu.
Namun ya mau bagaimana lagi, keluhan udah banyak dan ini juga kan tanah pemerintah kota Bu. Gitu Bu. Benar. Oke, kalau seperti itu, jika Ibu dan Bapak ada di posisi Bapak Demto dan para pedagang yang lain, apakah Bapak akan melakukan tindakan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Pak Demto? Ya kalau kita di posisi Pak Demto ya pasti kita tidak akan melakukan hal yang sama Bu. Karena apa? Karena harusnya saya senang kalau seperti itu Bu. Karena tempat dagangan saya dibenahi, dirapihin. Saya nggak ngerti gimana sama jalan pikiran Pak Demto. Baik, kalau seperti itu dari pemerintah Kota Serang apakah memiliki usulan untuk penyelesaian masalah ini? Nah, untuk usulan kami hanya bisa memberi kelonggaran waktu sebulan lagi untuk mereka biar bisa lebih prepare pindah ke tempat baru. Dan untuk tuntutan yang lain kita harus berkoordinasi dulu Bu dengan atasan kami. Oke, kalau seperti itu menurut Ibu dan Bapak bagaimana jika Bapak telah memberikan apa yang tadi Bapak ingin berikan kepada para pedagang, namun para pedagang tetap tidak mau untuk pindah ke lokasi yang telah ditentukan? Wah, tentunya kami akan sangat kecewa Bu karena kami udah berkoordinasi dengan banyak pihak, dengan dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Karena ini kan proyek yang besar, menyangkut para pedagang, menyangkut para wisatawan dan intinya ini harus berjalan Bu dengan lancar. Oke, kalau seperti itu mungkin dari Ibu dan Bapak apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Cukup. Oke, cukup. Karena tidak ada lagi yang ingin saya tanyakan dan dari Bapak pun tidak ada yang ingin disampaikan. Untuk itu sesi kaukus kali ini sudah selesai. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mediasi kali ini. Terima kasih. Bapak Demto dan Ibu Intan, terima kasih karena telah menunggu sesi kaukus yang sebelumnya. Oke, untuk itu di sini saya ingin menanyakan kepada Pak Demto nih, Bapak, apa sih alasan utama para pedagang itu tidak ingin direlokasi? Ya alasannya mah kayak di awal Bu, ada 3 tadi Bu. Kita pengennya A, Pemkot maunya B. Kesana tuh kita kayak nggak mau nurut gitu. Kita udah sampai demo loh 3 hari ini gara-gara permasalahan ini Bu. Oke, jadi Bapak dan para pedagang di Pasar Lama sudah pernah melakukan aksi seperti itu ya kepada pemerintah Kota Serang mengenai relokasi ini? Udah pernah Bu. Oh, oke. Kalau begitu, apakah ada tanggapan dari pemerintah Kota Serang? Ya dari Pemkotnya sih saat aksi nggak ada tanggapan apapun Bu. Oke. Sebelumnya Bapak kan sebagai ketua nih, ketua Asosiasi Pedagang Pasar Lama. Apakah Bapak sudah pernah bertemu langsung dengan para pemerintah Kota Serang untuk mendiskusikan hal ini seperti itu? Boro-boro ketemu diskusi Bu, ngelihat orang Pemkot aja para pedagang dan saya udah pada emosi duluan Bu. Oke. Kalau seperti itu, mungkin Bapak apakah memiliki usulan gitu untuk penyelesaian masalah ini? Ya Ibu, jadi sebenarnya kendala utama dari para pedagang untuk menolak adanya relokasi ini kan karena harga sewa kiosnya yang cukup tinggi Bu, karena per bulannya itu sekitar 400.000 diberikan penetapan oleh pemerintah. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan pasar lama begitu Bu, hanya 250.000 per bulannya. Itu kan cukup jauh ya Bu perbedanya. Sehingga pedagang ini berharap dengan adanya relokasi ini harga sewa kiosnya itu tetap ada pada harga 250.000. Oke. Dari tadi Ibu Intan sudah menyampaikan mengenai usulan gitu ya Pak kepada pemerintah Kota Serang. Apakah hal ini sudah pernah disampaikan kepada Pemkot? Ya kalau secara langsung sih belum disampaikan Bu. Oh, belum pernah. Oke, mungkin kalau menurut saya gitu ya, Bapak bisa untuk menyampaikan usulan-usulan dan juga permasalahan-permasalahan tadi yang dirasakan oleh para pedagang kepada pemerintah Kota Serang. Karena mengapa? Bisa saja pemerintah belum mengerti seperti itu, dan ketika Bapak dan Ibu sudah menyampaikan permasalahan dan juga usulan, mungkin mereka akan mengerti terkait permasalahan dan juga usulan-usulan yang dirasakan oleh para pedagang di Pasar Lama. Oke, mungkin dari situ apakah ada yang ingin disampaikan kembali dari Bapak Demto dan juga Ibu Intan? Ya mungkin selanjutnya nanti setelah pertemuan kembali Bu ya, akan saya sampaikan langsung ke Pemkot. Oke, kalau seperti itu mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kaukus kali ini. Saya akan ketemu di pertemuan selanjutnya dengan pemerintah Kota Serang. Baiklah, karena kita telah menyelesaikan pertemuan kaukus antara kedua belah pihak, baik dari pihak Ibu Wida dan juga Bapak Lemas dan Bapak Demto dan juga Ibu Intan. Untuk itu pada selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk dapat memberikan atau menyampaikan usulan-usulannya. Mungkin dari Bapak Demto terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih. Jika Pemkot tetap akan memindahkan kita, ya kita memiliki 3 usulan lah Bu untuk dipenuhi. Yang pertama, tolong dipertimbangkan lagi untuk harga sewa kios yang sangat tinggi, mungkin bisa dipertimbangkan sama seperti sekarang yang kios sekarang. Kedua, masalah parkir, ya tolonglah jangan ada hitungan per jam gitu, tapi per kendaraan aja gitu. Jadi konsumen pun nggak malas untuk membeli di sini. Dan ketiga ya perpanjangan waktu tolong diperpanjang lagi gitu. Kita tidak bisa memindahkan barang kita secepat itu. Ya, jadi sebenarnya kalau dari prioritas kami selaku pemerintah Kota Serang itu hanya ingin membenahi wilayah kami yang berantakan dengan segera mungkin Bu. Jadi mungkin usulan yang bisa kami tawarkan itu kami bisa memberikan potongan harga kiosnya Pak. Nah kalau gitu kan kesana Pemkot nih berpihak kepada kita ya Bu ya sebagai pedagang.
Ya kalau kami sih dari pedagang mohon disamakan aja sih Bu, seperti di kios sekarang ya 250.000 sebulan. Namun mohon maaf nih Pak, kalau 250.000 itu akan sangat sulit untuk menutup operasionalnya Pak. Jadi kami mengunci harga sekitar 400.000 dengan fasilitas yang udah coba kami tawarkan seperti keamanan, kenyamanan, fasilitas parkir, dan segalanya. Jujur ya Pak ya, kita sebagai pedagang untuk sewa kios 400.000 nggak sanggup Pak. Kita belum untuk modal di awal Pak. Belum kebutuhan sehari-hari, gimana kebutuhan anak kita. Tolong Bapak pertimbangkan dulu Pak. Jadi untuk menjawab semua itu Pak, kami tetap harus diskusi dengan atasan kami Pak untuk dapat harga yang pas ya buat para pedagang ya. Karena itu bisakah kami mendapatkan jeda waktu Bu? Oke, jadi dari Bapak Almas dan juga Ibu Widya mengajukan untuk penundaan mediasi. Bagaimana, apakah Bapak dan Ibu Intan sepakat untuk menunda mediasi kali ini? Oke, untuk itu apabila kita lakukan mediasi di 2 hari lagi pada tanggal 22 Oktober 2023, semua pihak bersedia? Oke, kalau seperti itu kita akan melakukan pertemuan mediasi yang selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2023 di tempat yang sama pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, kalau seperti itu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Widya dan Bapak Almas serta Bapak Dento dan juga Ibu Intan karena telah menghadiri mediasi hari kedua pada siang hari ini. Oke, untuk itu sebelum kita memulai mediasi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi meskipun pada pertemuan sebelumnya kita belum mendapatkan kesepakatan, namun hal itu merupakan hal yang biasa dalam mediasi. Namun proses kita dari awal sudah menuju hal yang positif dan juga konstruktif. Untuk itu mengenai pertemuan yang lalu, kita sedang membahas mengenai biaya sewa yang akan diterapkan di Pasar Baru, yang mana Bapak Almas dan juga Ibu Widya mengajukan sebesar Rp400.000 per kios dan untuk 1 bulan. Namun kemudian dari Bapak Dento mengajukan sebesar Rp250.000 untuk 1 kios setiap bulannya. Jadi untuk itu bagaimana? Apakah dari 2 usulan ini masih ada yang ingin memberikan usulan lain? Ya, jadi kemarin kami sudah coba berkoordinasi dengan pemerintah Kota Serang dan mendapatkan nilai sekitar 300.000 untuk sewa kios Pak, Bu. Namun Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena kami juga akan memberikan bantuan dana dan kita juga membuat pembayarannya itu tidak perlu langsung di muka. Nah, terkait perpanjangan waktu kan kalian mungkin belum prepare ya karena terlalu diburu-buru. Nah, untuk perpanjangan waktu kami memberi jangka waktu sekitar 1 bulan lagi untuk perpindahan atau relokasi pasar. Gimana? Nah, kalau kayak gitu kan kesana Pemkot nih berpihak pada kita sebagai pedagang ya Bu ya. Kita juga udah berdiskusi kok sama pedagang beberapa hari lalu dan kita udah menyepakati kalau ya maksimal 300.000 lah untuk per bulan gitu. Tapi dari tadi nih Bapak belum membahas nih Pak mengenai parkiran Pak. Gimana Pak masalah parkiran? Nah, untuk masalah parkir, kita tidak akan memungut parkir per jam. Karena kan kemarin yang dikhawatirkan takut masyarakat jadi malas belanja ke pasar kan? Karena parkirnya per jam. Nah, kalau ini parkir tetap ada, petugas ada, CCTV ada, namun parkirnya per kendaraan. Misal motor 3.000, mobil 5.000. Udah dipatok gitu, jadi nggak akan nambah tarif per jamnya gitu, Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak untuk usulannya. Kalau kayak gitu sih, ya kita juga sepakatlah dari awal Pak. Ya kalau dari kita sih udah sepakat ya. Iya, betul. Sepakat Bu. Ya, jadi dengan kata lain berarti Bapak Dento menyepakati dan juga menyetujui gitu dari usulan yang diberikan oleh pemerintah Kota Serang. Baik, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya apakah masih ada hal yang ingin dibahas atau yang ingin disampaikan dari kedua belah pihak? Cukup? Tidak ada dari Bapak Dento dan Ibu Intan? Baiklah, untuk pertemuan mediasi kali ini kita sudah mencapai kesepakatan ya antara kedua belah pihak, baik dari Bapak Demto dan juga Ibu Intan dan juga pemerintah Kota Serang yang diwakili oleh Ibu Widya dan juga Bapak Almas. Untuk itu dari kedua belah pihak telah menyepakati poin-poin dan juga syarat-syarat yang Ibu dan Bapak berikan, yaitu yang pertama mengenai cara menjadikan tempat wisata Masjid Agung agar lebih bersih dan tertata dengan cara merelokasi para pedagang ke tempat yang telah disediakan. Kemudian yang kedua mengenai cara penyelesaian masalah antara pemerintah Kota Serang dengan para pedagang dengan memberikan yang pertama memberikan biaya sewa kios Pasar Baru sebesar Rp300.000 yang mana pada awalnya diajukan oleh pemerintah Kota Serang sebesar Rp400.000. Kemudian yang kedua mengenai kelonggaran waktu pemindahan pasar menjadi 1 bulan lebih lama untuk para pedagang memindahkan barang-barangnya ke tempat yang baru. Kemudian yang ketiga mengenai penetapan harga parkir Pasar Baru yang ditetapkan tidak berdasarkan jam. Seperti itu. Jadi benar begitu Bapak Ibu? Benar-benar Bu. Oke, untuk selanjutnya saya akan mempersiapkan akta kesepakatan perdamaian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak.